Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak soleh hari ini masih di pelajaran agama Islam ya. Materinya masih tentang akidah akhlak. Ini sambungan dari bagian pertama kemarin, yaitu tentang rukun iman. Ya, masih ingat rukun iman ada berapa? Oke, rukun iman ada 6. Kemarin kita sudah bahas tentang iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Betul sekali. Hari ini kita akan bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan juga iman kepada nabi dan rasul. Iman kepada kitab-kitab Allah. Sebenarnya banyak sekali Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul juga sangat banyak, sehingga Allah juga menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul. Akan tetapi yang wajib kita imani hanya 4 saja. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan untuk Nabi Daud alaihi salam. Ada yang sudah pernah membaca cerita tentang Nabi Daud? Kalau belum, nanti insya Allah kapan-kapan kita akan membahas tentang kisah Nabi Daud ya. Kemudian yang kedua ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Ini diturunkan untuk Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kitab tersebut sudah tidak ada lagi. Yang aslinya kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil itu sudah tidak ada lagi. Namun semuanya tercakup dalam atau terangkum dalam kitab suci Al-Quran. Isi dari kitab Zabur, isi dari kitab Taurat, dan isi dari kitab Injil itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah pelengkap dari keseluruhan kitab-kitab yang 3 tersebut. Mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul? Karena begini, misalkan ya, kita kan berjalan di tempat yang gelap. Nah, kita kan memerlukan penerangan yang akan memberi petunjuk ke arah mana kita akan berjalan. Nah, begitu pula dalam menjalani hidup ini, Allah memberikan petunjuk kepada manusia, di antaranya dengan adanya kitab suci. Kitab suci itu berisi petunjuk untuk orang-orang yang beriman. Jadi ibaratnya kitab suci itu adalah sebuah lentera atau lampu atau penerang dalam kehidupan kita. Tanpa adanya lampu dan tanpa adanya penerangan, tentunya kita akan berjalan dalam gelap sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa. Itulah fungsinya kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang wajib kita amalkan sepanjang hidup kita. Nah, sedangkan Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam, yaitu kitab suci kita yang wajib kita imani, yang wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya harus membaca saja, tidak hanya wajib menulis saja, tapi dan tidak pula hanya wajib kita hafalkan saja surah-surahnya, tapi yang paling wajib itu adalah kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah kitab suci kita.
Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Apa saja kitab sebelumnya tadi? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Nah, Al-Quran berisi petunjuk Allah kepada manusia. Anak yang beriman kepada kitab Allah akan selalu membaca dan mengikuti perintah dalam Al-Quran, karena membaca Al-Quran adalah ibadah dan mendapat pahala. Nah, sekarang kita akan bahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Siapa yang sudah tahu apa itu Nabi dan apakah itu Rasul? Ya, jadi Rasul Allah artinya utusan Allah. Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah. Rasul Allah diutus untuk menyampaikan pelajaran dari Allah kepada manusia, seperti tukang pos yang mengantarkan surat kepada orang yang dituju. Begitu juga Rasul yang menyampaikan pesan dari Allah kepada manusia. Sebagaimana kitab-kitab Allah yang juga sangat banyak, begitu pula dengan Rasul-Rasul Allah. Itu juga sangat banyak. Ada ribuan Rasul-Rasul Allah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Namun hanya 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui nama-namanya maupun sejarah tentang mereka. Untuk memudahkan kita mengingat nama para nabi dan rasul, alangkah baiknya kita sambil nyanyi ya sama-sama. Ada yang sudah bisa lagunya? Ini banyak loh di YouTube. Nanti akan Bunda sharekan juga YouTube-nya tentang nyanyian 25 nabi dan rasul. Yuk kita dengarkan ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ya, itu tadi lagu nama-nama tentang Nabi dan Rasul, 25 Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita imani. Kalau anak-anak mau cepat hafal, bisa dengar lagunya tadi sambil dinyanyikan ya, supaya nanti bisa mudah mengingatnya. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang terakhir. Ya, jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi kita, penyempurna para nabi yang lain. Beliau adalah Rasul Allah yang terakhir. Nabi Muhammad menyampaikan agama Islam untuk seluruh umat manusia. Jadi beliau juga termasuk nabi dan rasul akhir zaman, karena setelah beliau itu tidak ada lagi nabi dan rasul yang lainnya. Anak yang beriman kepada rasul meyakini bahwa rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ia akan mencontoh perilaku Nabi Muhammad, karena Allah telah mengatakan bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi kita wajib selain mengimani tapi juga mencontoh perilaku, baik itu perkataan maupun perbuatan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini dulu penjelasan Bunda, pembahasan kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan juga para nabi dan rasul. Insya Allah akan Bunda lanjutkan lagi, yaitu
beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.